Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Fadilah, kedua Neng Leli, ketiga Nurul Holisa, keempat Fadli Luki, kelima Lugina Rosalia, keenam Indi Julianti, ketujuh Risti Restiani, kedelapan Gina Aulia, dan yang terakhir Pri Andika. Dengan dibuatnya video ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Badan Usaha CIPI, yang menyangkut materi pengertian, tujuan, dasar hukum, jenis-jenis, ciri-ciri, kelebihan kekurangan, cara, prosedur, dan contoh-contohnya. 1. Poin pengertian. CIPI adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Sementara itu, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa CIPI terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer atau sekutu pasif memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal CIPI kepada sekutu komplementer, sekutu aktif, yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan CIPI. Besarnya bagi hasil usaha disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menengok pasal 20 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang membahas tentang sekutu pasif atau komanditer dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tidak ikut terlibat langsung terhadap jalannya perusahaan. 2. Setiap sekutu pasif atau komanditer disebut sebagai sekutu penanam modal terbatas karena hanya menyetorkan uang atau asetnya sebagai modal agar berhak mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan. 3. Kerugian CIPI juga ditanggung oleh sekutu pasif, namun hanya sebatas besaran modal yang ditanamkan. 4. Sekutu pasif bisa juga disebut sebagai silent partner atau sleeping partner karena namanya harus disembunyikan dan tidak boleh diketahui. Tujuan dibentuk CIPI. CIPI dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CIPI pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris sehingga mempunyai payung hukum. Dalam perjalanan bisnis, seringkali kerjasama dengan pihak lain, terutama perusahaan atau instansi besar dan resmi. Masyarakat adanya badan usaha yang legal menurut hukum. Misalkan, untuk mengikuti tender dari instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengikuti tender tersebut adalah perusahaan yang berbentuk CV atau PT. Hal ini bukan tanpa sebab. Bekerja sama dengan perusahaan yang legal dan resmi sesuai hukum memberikan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding bekerja sama dengan usaha yang belum terdaftar secara hukum. Terlebih di dalam kerjasama tersebut ada transaksi yang nilainya besar. Dasar hukum CIPI. Dasar hukum CIPI karena sifatnya merupakan badan usaha yang diakui legal secara hukum, CIPI mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum keberadaan CIPI disebutkan dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 19, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian permodalan CIPI dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. 3. KUHD pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CIPI. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPER pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CIPI. 5. KUHPER pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. Jenis-jenis CIPI persekutuan komanditer. CIPI terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. CIPI bersaham. CIPI jenis ini memiliki karakter yang khas karena CIPI ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih.
Namun demikian, saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal beku. 2. CP murni. CP jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Di dalam CP ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. 3. CP campuran. CP campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal, namun dalam operasional firma tersebut mengeluarkan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha tersebut sebagai sekutu komplementer. Ciri-ciri badan usaha CP. 1. Memiliki pendiri 2 orang atau lebih. 2. Terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. 3. Sekutu aktif mengelola perusahaan. 4. Sekutu pasif menanamkan modal. 5. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau disingkat WNI. 6. Modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. 7. Syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Dan yang terakhir 8. Diakui secara legal. Kelebihan badan usaha CP. Adanya pilihan badan usaha CP yang disediakan hukum dan banyaknya perusahaan yang memiliki CP sebagai badan usahanya tentu mengisyaratkan CP memiliki kelebihan. Di bawah ini merupakan kelebihan CP, yakni yang pertama, pendirian relatif mudah. Tidak seperti perseroan terbatas atau PT, pendirian CP cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal, baik dari inspektor, perbankan, atau koperasi. Karena adanya legalitas dari hukum CP, mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dibanding tidak berbadan usaha. Yang ketiga, lebih mudah mendapatkan modal dari internal. Kemudahan ini karena CP didirikan oleh orang-orang yang terlibat dalam persekutuan. CP memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan usaha. Yang pertama, memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha karena memiliki akta perusahaan yang didaftarkan di notaris. CP juga memiliki dasar hukum yang diakui oleh negara. Yang kedua, meskipun modal dapat dikumpulkan dengan mudah, tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CP. Tidak seperti PT yang mensyaratkan modal awal 50 juta. CP tidak ada batasan minimal modal. Oleh karena itu, CP seringkali menjadi pilihan bagi pelaku usaha yang masih berskala usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar tetap bisa beroperasi dan berkompetisi. Yang ketiga, lebih mudah berkembang karena ada dikelola oleh siapapun yang dikehendaki. Pada umumnya dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik. Yang keempat, risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Tidak seperti PT, keputusan besar harus diambil sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS. CP dapat menentukan keputusan besar tanpa melakukan rapat dan dapat melakukan tindakan eksekusi demi kebaikan perusahaan. Yang keenam, perubahan akta yang lebih mudah. Pemilik dapat melakukan perubahan akta tanpa harus mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pengurus. Yang ketujuh, sistem pajak yang lebih mudah. CP bukan termasuk bentuk badan usaha yang disertai badan hukum. Di satu sisi, hal ini tampak sebagai kekurangan, namun dari sudut pandang pengenaan pajak, hal ini merupakan keuntungan. Laba yang diterima CP saat akhir tahun hanya dibebani satu kali pajak, yakni pajak perusahaan. Pemilik yang menerima bagian
laba, CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-objek PPh. Dan yang terakhir, nama perusahaan lebih bisa sesuai keinginan. Nama perusahaan mencerminkan identitas perusahaan baik dari brand, berbisnis, apa, asal, daerah, pemilik, atau lainnya. Perusahaan yang berbentuk PT tidak bisa memakai sembarangan nama karena adanya kemungkinan perusahaan lain telah menggunakannya. Hal ini tidak berlaku untuk CV nama perusahaan yang tidak dibatasi. Kekurangan badan usaha CV. Beberapa kekurangan yang dihadapi jika Anda memilih badan usaha Anda berbentuk CV adalah sebagai berikut. Yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Yang kedua, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya. Ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang kompeten, hal ini tentu menjadi nilai plus. Namun yang dikhawatirkan adalah perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tentu hal ini memberikan resiko yang besar terhadap kelangsungan jalannya perusahaan. Keempat, kerugian ditanggung secara bersama-sama. Hal ini menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan CV. Bagi persekutuan pasif, hal ini tentu menjadi kerugian karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada CV berkurang akibat kerugian yang ditanggung. Yang kelima, tidak dapat dinyatakan valid. Sehingga apabila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup untuk menanggung harta pribadinya, sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV. Yang keenam, modal susah ditarik kembali. Modal yang telah disetorkan kepada CV sangat susah untuk ditarik kembali. Yang ketujuh, pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks. Dan yang terakhir, 8, tanggung jawab sekutu komanditer atau pasif yang terbatas bisa mengendorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Hal ini jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang terdapat pada firma. Cara dan prosedur badan usaha CV. 1. Menentukan 2 pendiri CV. Sebagaimana syarat berdirinya adalah minimal ada 2 orang atau lebih, Anda diharuskan menentukan siapa 2 orang atau lebih yang menjadi pendiri CV. Tidak hanya berhenti di situ saja, Anda juga perlu segera menentukan siapa yang akan menjadi sekutu komanditer dan siapa yang akan menjadi sekutu komplementer. 2. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. Pengisian ini biasanya dapat Anda lakukan di kantor notaris. Hal-hal yang perlu diisi adalah sebagai berikut. 1. Dokumen-dokumen yang telah disebutkan menjadi persyaratan pendirian CV. 2. Nama yang akan digunakan di CV. 3. Mengisi resume Anda untuk melengkapi tujuan dan sasaran Anda. 4. Nama sekutu yang nantinya akan berkuasa. 5. Pendaftaran tanggal akta. Dan 6. Hal lain-lainnya. 3. Membuat akta pendirian dari notaris. 4. Membutuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. Dengan ini, Anda telah menyatakan akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada CV dengan konsekuensi masing-masing sesuai peran masing-masing. 5. Mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Surat ini perlu dimiliki untuk menyatakan lokasi perusahaan Anda beroperasi. Surat ini menjadi acuan dalam pembuatan dokumen-dokumen lainnya, seperti nomor pokok wajib pajak, izin usaha, dan tanda daftar perusahaan. Pihak yang dapat menerbitkan SKDP adalah kelurahan setempat. Kebijakan mengenai SKDP bergantung pada daerah setempat. 6. Mengurus NPWP. Selain NPWP pribadi, Anda diharuskan memiliki NPWP usaha agar dapat mendirikan CV. 7. Mendaftar ke pengadilan negeri. Setelah mendapatkan akta notaris, Anda akan diarahkan untuk mendaftarkan akta pendirian CV ke sekretaris pengadilan negeri agar CV Anda disetujui di daerah setempat. 8. Mengurus izin usaha. 9. Mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. 10. Mengumumkan ikhtisar resmi. 11. Mengurus nomor induk berusaha atau NIB di Online Single Submission atau OSS. Persyaratan badan usaha CV.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan CV adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan didirikan oleh minimal 2 orang dan dibagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. 2. Akta dari notaris yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. 3. Pendiri CV harus berwarga Indonesia atau WNI. 4. Kepemilikan bisnis 100% dimiliki oleh pembisnis WNI. Adanya kontribusi WNA tidak diperbolehkan. Dokumen yang diperlukan dalam mengurus pendirian CV adalah sebagai berikut. 1. Dokumen pribadi, yaitu kartu keluarga, EKTP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 2. Fotokopi sertifikat kepemilikan lokasi usaha. Jika Anda bukan pemilik lokasi tersebut, Anda perlu memberikan bukti sewa, bukti pinjam, atau dokumen pendukung yang sejenis. 3. Surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pemilik toko yang menyewakan tempat. 4. Fotokopi tanda terima pajak dari kantor pajak. Dan kelima, foto lokasi perusahaan, baik dari luar dan dalam. Contoh-contoh CV. Di bawah ini ada beberapa contoh CV yang ada di Indonesia berdasarkan kelompok bisnisnya. 1. Makanan, contohnya CV Catur Pangan Indonesia, CV Safajaya, CV Sumber Karya, CV Catering Ibu Surabaya. 2. Pabrikasi mesin, contohnya CV Bintang Permata, CV JMIP, CV Industri Kreatif Madiun. 3. Pertanian, contohnya CV Sadewa Agrizaya, CV Ipong Farm, CV Agrindo Farm and Food, CV Bumi Makmur. 4. IT, contohnya CV Bahtera Buana, CV Global Solusindo Teknologi, CV Adi Satya IT Konsultan. 5. Perdagangan, contohnya CV Galuh Chandra Kirana, CV Malino Trading, CV Unicron, CV Senandung Ibu Pertiwi, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan materi kali ini yaitu CV adalah bentuk badan usaha atau sebuah perusahaan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keuntungan. Dan menurut kami, CV ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan jenis badan usaha lain. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam dari kelompok 3.